Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Sufi Indah Grafis, semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam berkehidupan di muka bumi ini. Baik, di tanggal 13 Oktober 2023 ya. Kali ini kita sama-sama bahas tentang halo pikiran baperan menjadi pikiran positif, tentunya di dalam Islam. Teman-teman ya, sedikit cerita ya. Tadi pulang sekolah aku banyak baperan banget ya di sekolah. Jadi aku bahas kali ini tentang baperan ya. Gimana caranya supaya baperan itu jadi berubah ke pikiran positif yang tentunya didukung dengan cara Islam. Baik teman-teman, apa sih baper itu? Baper itu bawa perasaan teman-teman yang mana cenderung negatif dan mengubahnya ya. Bagaimana sih cara mengubahnya itu teman-teman? Jadi kita bagaimana sih konsep husnuzan, berprasangka baik, dan memanajemen emosi kita teman-teman. Jadi sama-sama kita bahas langsung teman-teman. Yang pertama, fokuskan tujuan hidup pada ridho Allah, mengubah mindset teman-teman. Jadi pikiran baperan seringkali muncul karena terlalu fokus pada tanggapan, penilaian, atau harapan dari manusia. Jadi ubah perspektif kita yang tinggalkanlah ya yang pikiran seperti itu menjadi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keridhaan manusia. Jadi sadari bahwa mencari keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak pernah tercapai sepenuhnya. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Sebagaimana kata para ulama, cukuplah ridha Allah yang menjadi tujuan utama kita. Fokus pada amal baik dan niat yang lurus. Yang selanjutnya itu lakukan dan lupakan. Jadi terapkan prinsip lakukan dan lakukan. Lakukan dan lupakan. Jadi setiap kita melakukan perbuatan baik atau melakukan segala hal sesuatu, kita harus mengingat lakukan dan lupakan. Kita melakukan perbuatan dan melupakan, udah lupa. Gitu teman-teman. Jadi jangan mengharapkan balasan, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Dengan demikian, kita tidak akan mudah kecewa atau baper jika tidak mendapat apresiasi atau dibilang bagus hasil kerja kita gitu di tempat kerja kita, atau apa yang kita lakukan dianggap orang bagus. Kita jangan mengharapkan kata-kata manusia teman-teman, tapi kita mengharapkan ridha Allah. Tujuan kita fokuskan kembali, tujuan kita itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah. Jadi teman-teman, membuat kita tidak mudah baper. Yang kedua teman-teman, praktikan husnuzan atau berprasangka baik. Jadi husnuzan itu adalah kunci utama untuk melawan pikiran negatif dan baperan kita, ya kan? Yang husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, yakinlah bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan atau yang terjadi, termasuk ujian atau perkataan orang lain yang menyakiti kita, adalah ketetapan terbaik dari Allah dan mengandung hikmah besar. Jadi berprasangka baik kepada Allah dan membuat hati lebih tenang dan tidak mudah galau atau depresi teman-teman. Husnuzan aja kepada Allah teman-teman. Yang kedua, husnuzan kepada orang lain. Ya, ketika menerima perkataan atau perlakuan yang tidak menyenangkan, coba terapkan interpretasi yang paling baik, yaitu husnuzan. Misalnya, mungkin dia hanya bercanda dan tidak ingin menyakiti kita teman-teman. Dia mungkin bercanda gitu kan, karena dianggap kita teman mendekatnya gitu. Mungkin dia sedang memiliki masalah yang membuat bicaranya cepat-ceplos, atau dia mungkin punya masalah dia sendiri, jadi kitalah sebagai pelampiasannya, gitu aja teman-teman. Atau dengan berusaha mencari sisi baik, ya kan teman-teman, dengan memberikan ruang bagi akal sehat kita untuk mengambil alih, bukan emosi semata. Itulah teman-teman. Yang selanjutnya itu kendalikan emosi negatif dengan amalan sunnah.
Jadi Islam mengajarkan cara-cara praktis untuk mengolah gejolak emosi negatif seperti marah yang sering terjadi pemicu baper. Teman-teman, ya banyak-banyaklah kita berzikir dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim teman-teman. Ketika perasaan baper atau amal, ingat Allah dan perbanyak istighfar, memohon ampun. Zikir dapat menenangkan hati sesuai firman Allah yang artinya ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Masya Allah. Jadi surah Al-A'raf ayat 28. Yang selanjutnya itu ubah posisi dan berwudu. Rasulullah SAW mengajarkan jika marah, ubahlah posisi dari berdiri menjadi duduk atau dari duduk menjadi berbaring. Kemudian ambil wudhu karena amarah itu dari setan atau api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Yang selanjutnya itu at-tahaful atau mengabaikan dengan elegan. Mengabaikan dengan elegan. Ini adalah akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi. Yang artinya tidak terlalu sibuk dan melibatkan perasaan pada semua ucapan atau masalah orang lain. Pilihlah kapan harus fokus dan kapan harus cuek. Mengabaikan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama dan diri sendiri. Jadi teman-teman, ketika seorang yang baik amalnya, yang ibadahnya baik, itu boleh kita, misalnya ada yang mengatakan yang menyakiti hati kita, itu bisa jadi ikhtibar untuk kita, bagaimana apa yang dia katakan itu benar apa tidak ya. Kita bisa introspeksi diri teman-teman, apa itu yang disampaikan beliau tuh benar atau tidak. Kalau misal benar, mari kita sama-sama memperbaikinya. Dan jika itu kata-kata yang kata-kata yang menyakiti hati kita tapi itu tidak benar atau fitnah atau yang lainnya, itu bisa kita istighfar dan bersabar teman-teman. Jadi yang keempat yaitu memperkuat diri dengan sikap sabar dan syukur, ya. Yang pertama, tanamkan sikap sabar. Sabar adalah pengendalian diri untuk tidak melampiaskan emosi negatif dengan cara yang merusak. Sabar adalah penolong, sebagaimana firman Allah, artinya surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang selanjutnya, perbanyak rasa syukur. Fokus pada nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur dapat menghilangkan rasa iri, dengki, dan kesal yang merupakan akar dari pikiran negatif. Lihatlah, orang yang berada di bawah kita lebih kurang beruntung agar Anda lebih menghargai nikmat yang dimiliki teman-teman. Yang kelima teman-teman, ciptakan lingkungan positif. Pilih teman atau lingkungan yang positif, lingkungan yang sangat berpengaruh pada pola pikir, ya teman-teman. Hindari bergaul dengan orang yang gemar mengeluh atau menyebarkan energi negatif. Carilah teman atau lingkungan yang fokus pada kebaikan, optimisme, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu berbuat baik. Aktif berbuat baik seperti bersedekah atau membantu orang lain dapat meningkatkan hormon kebahagiaan, memberikan kepuasan batin, dan secara otomatis memperkuat sikap positif dan optimis dalam hidup. Jadi teman-teman, dengan menggabungkan praktik ibadah, zikir, sabar, dan sholat, dan perubahan pola pikir husnuzon, fokus pada ridha Allah, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, tenang, dan tidak mudah dikuasai oleh perasaan baper. Jadi itu tadi teman-teman, ada 5 yang sudah sama-sama kita bahas. Semoga kita bisa menerapkannya dan bisa bersabar ya teman-teman atas ya kataan atau perbuatan yang mungkin bisa menyakiti hati kita. Tadi itu ada 5 dan itu sebagai ikhtibar untuk aku juga supaya tidak terlalu baperan dan change jadi ke pola pikiran positif. Jadi video ini sampai ke kamu, bisa jadi ini perpanjangan tangan Allah untuk kita bersama-sama Isra. Kamu sudah punya idol, yuk temukan di antara sahabat Nabi atau mukminin. Aku Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anhu. Kamu mungkin kedepannya kita bisa bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dengan menerapkan hal 5 ini kita tidak baperan lagi teman-teman. Teman-teman,
Kata-kata yang salah dari saya itu karena kekurangan saya dan bisikan dari setan, mohon tulis di kolom komentar. Dan yang baik-baiknya datang dari Allah. Bermain layangan di puncak Manaroh, tali putus jatuh ke tanah. Cakep. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa manfaat dan banyak berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.